Kalau di video sebelumnya kita udah membahas tentang anatomi dan juga cara merawat rantai, di video kali ini pembahasan kita bakalan jauh lebih spesifik nih, yakni tentang rantai standar versus rantai racing. Yang pastinya pembahasan kayak gini bakalan menarik, khusus untuk kalian para pencinta kecepatan, bener nggak? Dimana seperti yang udah kita tahu, kalau di bagian rantai sendiri ada banyak sekali spesifikasi yang bisa kita temui. Mulai dari bobotnya, material yang digunakan, jumlah partnya, adanya penggunaan ring atau tidak, dan lain-lainnya. Yang jelas, banyaknya variabel yang kita sebutkan tadi, secara logika akan memberikan pengaruh besar bagi catatan analisa performa yang dihasilkan. Dan yang jadi pertanyaan, seberapa jauh sih perbedaan performa dari kedua jenis rantai ini? Namun, seperti biasa, sebelum kita bahas lebih jauh, kita mau ucapin terima kasih untuk Megacoolz yang sudah selalu hadir mensupport kita di banyak sekali video yang bermanfaat bagi para pencinta otomotif. Karena tanpa kehadiran dari Megacoolz, kita rasa pembahasan spesifik seperti ini akan sulit untuk kita realisasikan. So, untuk kalian yang tertarik mengenai perusahaan yang satu ini, langsung aja datengin landing page-nya di www.megacoolz.com. By the way, ini perusahaan anak bangsa ya, jadi jangan ragu untuk kita support bersama-sama. Oke, balik lagi. Untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, tentunya kita juga perlu memahami lebih jauh mengenai perbedaan anatomi, materials, dan shape dari kedua jenis rantai ini, bener nggak? Dan lebih jauh lagi, kita memerlukan juga sebuah simulasi yang dapat memberikan bayangan gap di antara keduanya dari sisi performa. So, langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang anatomi, material, dan juga shape dari kedua jenis rantai ini terlebih dahulu. Oke, untuk perbedaannya, yang pertama dari awal tujuan didesain dan diproduksi. Rantai standar digunakan pada sepeda motor konvensional bukan lain ya untuk memenuhi kebutuhan akan transportasi harian. Cocok untuk kalian yang sering bolak-balik ke kantor setiap hari, membawa beban berat seperti belanjaan ke pasar ataupun keperluan usaha dan lain-lain. So, rantai ini biasanya memiliki desain yang lebih tebal dengan durabilitas yang tinggi. Namun secara bersamaan, memiliki bobot yang lebih berat dan juga performa yang lebih rendah daripada rantai racing. Sedangkan untuk rantai racing, ya kebalikannya. Bobotnya lebih ringan dan desainnya lebih slim serta tipis. Walaupun nggak terlalu jauh juga sih perbedaannya secara fisik. Untuk penggunaannya sendiri sangat spesifik, sesuai dengan namanya, untuk balap yang sekali turun di-push habis-habisan dengan kecepatan tinggi, terus istirahat sampai dengan kompetisi selanjutnya. Nah, sampai di sini akan ada nih sebuah pertanyaan. Seberapa jauh sih kata perbedaan performa tersebut? Sabar, nanti kita bakalan jawab dengan detail. Lalu, perbedaan yang kedua yakni perihal material. Rantai standar biasanya terbuat dari baja dengan nilai karbon tinggi untuk bisa menghasilkan tingkat kekerasan atau skala Mohs dan ketahanan yang lebih tinggi juga. Tujuannya bukan lain, untuk menekan harga tanpa harus menggunakan material khusus. Sedangkan untuk rantai racing, hadir dengan banyak sekali campuran material premium, seperti baja tahan karat alias stainless steel, adanya paduan material ringan dari alloy, dengan finishing pengerasan superficial yang dapat meminimalisir terjadinya gesekan. Dan ini nih yang menghasilkan gap harga yang sangat tinggi antara keduanya. Mulai dari kisaran Rp65.000 untuk rantai standar, hingga 6 jutaan untuk rantai racing. Gimana? Jauh banget kan? Dan yang ketiga adalah konstruksi. Kita udah bahas di video sebelumnya mengenai bagian yang satu ini ya. Untuk kalian yang belum nonton, kalian bisa cek terlebih dahulu videonya. Linknya kita taruh di kolom deskripsi di bawah. Tapi intinya, secara konstruksi rantai racing memiliki part yang jauh lebih kompleks. Dimana, sebagai contoh, pada rantai racing sendiri terdapat berbagai macam seal. Yang terkenal ada O-ring, X-ring, dan juga Z-ring. Dan masih ada lagi berbagai macam jenis ring lainnya. Yang intinya, rantai-rantai ini nantinya akan berperan sangat penting untuk menjaga pelumas dari guncangan dan daya sentrifugal yang terjadi saat bekerja. Oleh karena itu, di sini kita juga akan sangat membutuhkan pelumas dengan daya lekat yang sangat luar biasa. Contohnya seperti Ultraloop dari Megacoolz yang kita punya di video kali ini. Sebuah pelumas yang didesain untuk keperluan khusus, contohnya seperti kompetisi, industri, dan lain-lainnya dengan kategori pekerjaan berat. Jadi kita di sini udah tahu ya kalau Megacoolz itu punya dua pelumas rantai dengan dua tier yang berbeda, yakni Chain Loop dan juga Ultraloop. Nah, spesifik untuk Ultraloop ini memiliki formulasi canggih dari Jerman dengan teknologi Molywax-nya.
yang membuat daya lekat film sangat kuat menempel di setiap celah rantai motor, sehingga ampuh melindungi rantai dari gesekan, memiliki daya tahan terhadap air, dan tahan juga terhadap karat. Dan saking lekatnya saat kita tes, Molywex ini memiliki tekstur layaknya permen karet yang bisa melekat kuat, tapi dibarengi juga dengan viskositas yang tetap ringan. Bener-bener deh gambaran produk Indonesia dengan standar Jerman yang kita jamin bakalan mudah meresap dan melekat kuat di setiap selah rantai racing kamu. Dan itu dia perbedaan anatomi dan juga material antara rantai racing dan juga rantai standar. Dan balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, seberapa jauh sih perbedaan dari sisi performa? Untuk jawabannya ada 2 poin penting yang membuat rantai racing sangat spesial. Yang pertama adalah bobot, dan yang kedua adalah daya, dalam artian horsepower dan juga torsi. Untuk masalah bobot, ini nih yang menurut kita benar-benar krusial. Untuk rata-rata bobot dari rantai standar Moge itu ada di kisaran 2,5 sampai dengan 3 kg. Dan untuk rantai racing bobotnya biasanya itu ada di kisaran 1 sampai dengan 2,5 kg. Dari sini kita bisa lihat untuk bobotnya sendiri udah terpaut cukup jauh. Sekarang gimana dengan performa daya yang dihasilkan? Untuk bagian ini kita tes menggunakan simulasi AI ya. So disclaimer, kalau pengujian ini nggak 100% akurat, karena pada praktek lapangan akan ada juga pengaruh dari banyak faktor lainnya yang nggak terduga, seperti bobot rider, kecepatan angin, suhu ambien, dan lain-lain. Tapi lumayan banget lah sebagai referensi. Dan kalau misalkan kedepannya nanti ada teman-teman yang udah pernah melakukan pengujian secara langsung, kabarin kita aja biar bisa kita share ke teman-teman yang lainnya juga dan informasinya lebih akurat juga. Oke, langsung aja. Estimasi selisih daya yang didapatkan itu nggak terlalu signifikan, tepatnya kurang dari 1 wheel horsepower. Dan pengujian akselerasinya hanya berkisar kurang dari 10%-an. Misalkan, rantai standar yang awalnya bisa berakselerasi dari 0 sampai dengan 100 km per jam itu dalam waktu 9 detik. Rantai racing kurang lebih di 8 detikan. Gimana menurut kalian? Dengan data yang kita sebutkan tadi, kira-kira bakalan berpengaruh besar nggak dalam kompetisi? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Kita diskusi dan juga sharing di sana sepuasnya. Kalau sempat kita bakalan balesin semuanya kok. Tapi yang jelas untuk memaksimalkan performa dari sebuah rantai, setiap aspek harus dimaksimalkan juga ya. Terutama masalah pelumasannya. Contohnya dengan menggunakan ultra loop dari Megacoolz yang hadir dengan formulasi Molywex asal Jermannya. Masa iya rantai motor harga jutaan nggak diurus dan disayang? Bener nggak? Dan untuk penggunaan harian dengan rantai standar kalian bisa pakai chain loop dari Megacoolz yang memiliki formulasi dry film yang efektif melindungi rantai namun punya harga yang sangat-sangat terjangkau. Dan kalau ada yang nanya kira-kira kedua pelumas ini baik ultra loop dan juga chain loop bisa nggak diaplikasikan untuk sepeda juga? Mengingat untuk mekanisme kerjanya sama dan kalau kita lihat sekarang penghobi sepeda tuh banyak juga loh. Oke, untuk jawabannya bisa kok. Malah sangat-sangat bagus dan sangat kita rekomendasikan. Tinggal kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan sepeda kalian masing-masing ya. Kita rasa cukup dulu untuk informasi yang bisa kita berikan di video kali ini. Seperti biasa jika ada tambahan informasi dan masukan lainnya langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. See you in the next video and thanks for watching.